Selamat malam. Di sini kami berdua akan mempresentasikan UTS dari Bahasa Indonesia dengan anggota. Yang pertama, saya sendiri, yaitu bernama Kelvin, dengan NIM 2022 131025, dan rekan saya yang bernama Kelvin Valencio dengan NIM 2022 131017. Dan akan dijelaskan oleh rekan saya. Kata depan. Kata depan atau sering disebut preposisi berasal dari bahasa Latin, yakni praepositio, yang dalam bahasa Inggris put in front. Artinya diletakkan di depan. Kata depan atau preposisi didefinisikan sebagai kata penghubung yang menunjukkan hubungan antara kata benda atau kata ganti dengan kata lainnya dalam sebuah kalimat. Kata depan digunakan sebelum kata benda, kata ganti, atau frasa kata benda untuk menunjukkan arah, waktu, tempat, lokasi, hubungan spasial, atau untuk memperkenalkan suatu objek. Lalu, penulisan kata depan di Indonesia memiliki aturannya tersendiri. Dan aturan ini masih kerap kurang diperhatikan oleh sebagian orang ketika menuliskan sebuah kalimat. Kata dasar terdiri dari, di, dengan, ke, oleh, pada, sejak, sampai, seperti, untuk, buat, bagi, akan, demi, hingga, kecuali, tentang, serta, dan tanpa. Satu, kata depan, di, ke, dan dari. Tidak disambung, tetapi dipisah dengan kata di belakangnya. Ketika menunjukkan arah, tempat, waktu, dan contoh kata depan ini adalah di luar, di sana, di siang hari, ke toko, keluar, dari belakang, dari Surabaya, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah aturan pisah. Ini dikecualikan untuk kata depan yang sudah lazim seperti kepada, daripada, dipukul, dan lain-lain. Begitu juga ketika kata depan bertemu imbuhan dari sebuah kata. Contoh kata depan ini adalah dibeli, dibawa, dilepas, keluar, kelepas, ke bawah, daripada, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah ketika kata depan akan digunakan pada judul, maka penulisnya harus menggunakan huruf kecil. Contoh kata depan ini ada udang di balik batu, presiden menyampaikan kepada menteri, dan lain-lain. Kemudian, contoh penulisan kata depan. Contoh penulisan kata depan dalam kalimat. Ada beberapa. Yang pertama, Dadang pulang kampung ke Tasikmalaya. Kedua, saya pergi ke sekolah dengan bersepeda. Ketiga, penumpang dipersilakan naik ke pesawat. Keempat, ia berangkat ke kantor menggunakan bis kota. Dan yang kelima, jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian ada kata tugas. Kata tugas dikelompokkan menjadi 5, yaitu yang pertama, preposisi atau kata depan, yaitu kata yang biasa terdapat di depan nomina, misalnya dari, dengan, di, ke. Yang kedua, konjungsi atau kata sambung, yaitu kata atau ungkapan yang menghubungkan dua kata, satuan bahasa yang sederajat, dalam kurung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Misalnya, dan, atau, serta. Yang ketiga, interjeksi atau kata seru, yaitu kata yang mengungkapkan seruan perasaan. Misalnya, ah, aduh. Keempat, artikel atau kata sendang, yaitu kata yang tidak memiliki arti, tapi menjelaskan nomina. Misalnya, si, sang, dan kaum. Yang kelima,
kata penegas, yaitu kah, lah, tah, pun. Kemudian ada partikel. Partikel atau kata tugas adalah kelas kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak mempunyai arti laksial. Arti suatu kata tugas ditentukan oleh kaitannya dengan kata lain dalam suatu frasa atau kalimat dan tidak bisa digunakan secara lepas atau berdiri sendiri. Kelas kata tugas merupakan kelas yang tertutup. Artinya, kelas kata ini tidak mudah menambah kata atau menerima unsur bahasa lain sebagai kata baru atau padaan kata yang telah tiada. Sekian dari kami berdua. Bila ada yang salah, maka kami mohon maaf dan kami akhiri. Terima kasih.